Homo religious ini adalah manusia yang secara naluri membagi ke dalam sakral, hal yang sakral dan hal yang profan. Iya. Makanya mereka melihat alam atau melihat gunung, sungai itu tuh bukan hanya sebagai objek aja. Pemangku agama tersebut itu menyimpang daripada ajaran agamanya sendiri, seperti ya banyak melakukan pelecehan seksual dan juga banyak yang korupsi, banyak juga yang melakukan kekerasan. Nah, itu kan aku nggak bisa menutup mata. FSH Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat perbandingan, kembali lagi kepada kita hari ini di dalam acara podcast yang alhamdulillah kita di sini mengundang salah satu tamu ya, yang dimana tamunya ini juga salah satu mahasiswi dari jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin. Beliau juga adalah salah satu kepala departemen dalam Departemen Pengembangan Alat Intelektual. Boleh langsung kepada Kak Ayu, untuk diperkenalkan dirinya dulu kepada teman-teman. Halo teman-teman semua, terima kasih ya Kak Edo. Oke, mungkin di sini aku akan sedikit perkenalan dulu, tapi sebelum aku perkenalan, karena aku backgroundnya dari studi agama-agama, Mhm. aku mau nyapa dulu nih teman-teman yang juga dari agama-agama lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, perkenalkan nama aku Sri Wahyuni, aku biasanya dipanggil Ayu dan kebetulan saat ini aku sedang menjabat menjadi Ketua Departemen Pengembangan Nalar Intelektual di HMJ Studi Agama-Agama. Oke. Nah jadi, terima kasih sekali Kak Ayu sudah meluangkan waktunya untuk berkontribusi dan juga untuk berbincang sedikit lah mungkin mempersoalkan tentang, relevansi beragama. Karena begini Kak Ayu, eee, banyak sekali permasalahan yang ada di Indonesia yang kemudian itu menjadi dilema, yang dilemanya itu berskala panjang Kak. Nah yang di mana, ini akan menjadi domino effect. Agar apa? Untuk keberlangsungan masyarakat-masyarakat Indonesia sendiri. Nah, bahwasanya hal yang paling fundamental dan yang paling banyak sekali dibicarakan oleh Indonesia, di Indonesia khususnya itu ya mempersoalkan tentang keagamaan. Ada banyak sekali agama di Indonesia mungkin Kak ya, Betul. yang dipercayai itu kurang lebih ada 6 agama, Yang agama resmi, agama agama resmi. resmi. Ada 6 agama dan satunya itu Kepercayaan lokal. kepercayaan lokal. Nah, Betul. jadi, ada 6 agama resmi yang dipercayai di Indonesia dan diakui oleh Indonesia, yang kemudian banyaklah penganutnya di Indonesia yang kemudian, memiliki problem dan juga kebaikannya masing-masing. Nah, sebelum aku bakal jauh membahasnya, aku mau membahas dulu persoalan tentang memang apa sih menjadi faktor utama lahirnya agama ini gitu kan. Karena ya yang tadi banyaknya agama yang dianggap resmi dan juga diakui oleh negara Indonesia itu kan otomatis ada faktor, ada Betul. cikal bakal yang Betul banget. melahirkan agama tersebut. Ada satu permasalahan kenapa agama ini bisa, disebut Hindu, mungkin bisa disebut Buddha dan lain sebagainya. Nah mungkin, kalau sejarah dari perspektif Kak ini itu bagaimana ya, Kak, ya? Oke, nah sebenarnya kayak gini Kak Edo, tadi kan juga sempat disinggung ya beberapa agama yang memang diresmikan di Mhm, Indonesia. Nah itu emang ada 6 agama yang diresmikan di Indonesia, mhm, lalu juga ada satu kepercayaan lokal. Tapi kalau misalkan untuk agama yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia itu ada banyak banget Kak mhm, Edo. betul, Dan emang sebenarnya itu juga hal-hal yang menjadi daya tarik gitu ya untuk orang-orang berpikir agama yang besar yang sudah mereka kenal ini dari mana sih asal mulanya gitu kan, mhm, karena tidak ada barang yang tiba-tiba ada begitu ya Kak Edo betul. ya. Nah sebenarnya kalau misalkan kita berbincang tentang masalah agama itu adalah hal yang sangat-sangat Kompleks ya, kompleks sangat banget, luas, betul. betul, dan emang ini tuh nggak akan memakan waktu sedikit gitu, jadi itu akan memakan waktu yang sangat banyak gitu Betul ya. betul. Nah, gini teman-teman, sobat perbandingan, jadi
kalau misalkan kita lihat dulu dari definisi agama, sebenarnya sebelum kita masuk ke sejarah, Mhm, kita juga perlu tahu gitu agama itu sebenarnya apa sih? mhm. Nah, sebenarnya agama itu karena tadi juga disebut bahwasanya agama itu adalah hal yang kompleks sehingga dia itu tidak memiliki satu definisi yang disepakati oleh semua ulama gitu atau Betul. semua tokoh, sorry. Nah, Mhm. kenapa dengan demikian? Karena agama itu merupakan satu hal yang sangat kompleks sehingga akan sulit jikalau direduksi ke dalam satu kalimat gitu. Mmm, Jadi mhm satu mhm. kalimat itu tidak bisa mewakili seluruh definisi Mhm agama mhm gitu, mhm. Kak Iya. Edo. Betul. Nah, mungkin kita coba lihat bahwasannya definisi agama yang sering kita dengar dan sering banget kita, utarakan itu adalah agama menurut Sanskerta, yang mana gabungan dari kata A dan juga gama. A itu Mmm, tidak, gama itu berantakan. Nah, mungkin iya, sobat perbandingan juga banyak yang sudah mendengar betul hal tersebut betul. gitu Itu ya. dari segi bahasa lah. Iya, Betul, banyaklah itu yang mengetahui persoalan tentang, itu adalah tidak, tidak dan gama. gama itu adalah kacau gitu. Betul. Nah, terus kalau misalkan kita melihat juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya agama juga memiliki definisi lain gitu. Nah, Mhm. definisinya itu agama itu merupakan sistem yang mengatur bagaimana manusia berkeyakinan, Mhm. berkepercayaan dan juga peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga agama itu bisa menjadi kaidah-kaidah atau tatanan untuk mengatur bagaimana seharusnya manusia ini memperlakukan sesamanya dan juga lingkungannya begitu. Namun tadi aku Mmm, juga sempat bilang ya bahwasannya tidak ada definisi agama yang disepakati iya oleh semua tokoh karena memang tokoh-tokoh juga memiliki definisinya itu iya, sendiri gitu. betul. Contohnya seperti yang didefinisikan oleh Karl Marx salah satu tokoh, nah itu berbicara bahwasannya agama itu adalah candu Iya, masyarakat gitu ya. betul. Nah, ada juga nih yang diungkapkan oleh Ibnu Sina, yang kalau Mhm, misalkan di barat dia itu dipanggil dipanggil Avicenna. Avicenna, Iya, nama betul. panggilannya Avicenna. Betul, itu mungkin, teman-teman sobat perbandingan juga Ya sering sudah ya sudah memahamilah betul, itu. itu, sering familiar gitu ya, sering terdengar oleh telinga teman-teman gitu. Iya. Nah, menurut dia itu adalah agama itu merupakan hukum ilahi yang diwahyukan oleh Tuhan kepada nabi gitu Mmm, untuk membantu supaya apa tuh supaya kehidupannya itu teratur dan juga bahagia iya di betul. dunia dan juga di akhirat Iya betul betul begitu. betul. Nah, mungkin itu sedikit gambaran gitu sih ya Kak Edo ya, Oh, sebelum kita tarik ke sejarah. iya, Nah, karena tadi juga disebutkan bahwasanya agama itu adalah hal yang kompleks sehingga tidak memiliki satu definisi, ternyata sejarah juga sama, sejarah agama itu juga banyak versinya Kak Edo. Itu oh, banyak banget versinya, mulai dari versi yang teologi, yang iya menurut agama internalnya masing-masing gitu. iya Nah, itu betul, ada sejarah versi teologi, terus heeh, juga ada versi akademik gitu. mhm, Nah, terus juga ada versi tradisional dan lain sebagainya, itu banyak banget. Nah, yang mungkin mmm, yang sekarang ini akan aku bawakan itu lebih ke versi akademik Kak Edo, karena mhm, aku itu belajar di studi agama-agama yang iya, mana kita fokusnya ke ranah akademiknya oh iya, gitu. oh berarti ini adalah, satu pengetahuan sejarah agama yang memang ini mayoritas digunakan oleh kalangan-kalangan akademik gitu, akademisi, bahwasanya ya Betul. membicarakan persoalan tentang sejarah agama, ya inilah referensi yang paling banyak digunakan gitu. Betul betul, Kak Edo. Ini Heeh. adalah karena ini versi akademiknya Iya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita narik ke akar sejarah adanya agama, itu tuh udah lama banget nan ya, Kak Edo. Nah, kita katakanlah manusia purba, pada mhm, zaman itu mereka kan belum ada sains, belum ada iya teknologi, bahkan pemikiran pun masih, berkembang gitu ya. Nah, terus kalau misalkan Kak Edo ada di posisi itu, pasti kayak apa ya, bingung juga ya. iya bingung banget lah. Betul, tapi alam yang mereka tempati itu tetap bekerja seperti halnya tetap ada petir, Iya tetap adanya banjir, iya, tetap adanya tsunami, dan juga adanya kematian sehingga mhm, mereka bertanya-tanya, "Kemana ini? Apa siapa yang mengendalikan ini? Kenapa mmm, ini bisa terjadi? Dan kemana orang yang setelah mati itu?" Gitu kan. Nah, sehingga dari situlah mereka mereka meyakini bahwasannya ada yang mengatur alam ini supaya alam ini tetap bekerja dengan semestinya mhm. gitu. Oh berarti di zaman, purba juga hal-hal yang seperti itu sudah dipikirkan? Ya Betul. berarti ketika orang-orang purba zaman purba itu sudah memikirkan
ketika ada petir, gempa, tsunami, dan adanya malam, adanya siang, Betul, itu siapa yang menggerakkan dan siapa yang, mengatur di balik itu, ya aku bisa menyimpulkan berarti ya orang zaman-zaman purba juga kritis, Kak, dan betul. dia berfilsafat kayaknya itu. Iya, betul betul. Nah, Ya, karena dia ya kritis, membicarakan tentang siapa yang menggerakkan alam gitu. betul, betul banget nih Kak Edo ya, karena ternyata ini juga, relevan gitu ya sama perkataan salah satu tokoh yang bernama Mircea Eliade Mhm, yang berkata bahwasannya ternyata ada loh yang namanya homo religius. mhm, Nah, homo religius ini adalah manusia yang secara naluri membagi ke dalam sakral, hal yang sakral dan hal yang profan. iya, Makanya mereka melihat alam atau melihat gunung, sungai itu tuh bukan hanya sebagai objek aja, mhm, tapi sebagai kekuatan gitu, ada kekuatan yang mengendalikan mereka gitu. Nah, makanya ini juga bisa kalau orang dulu ini tuh disebutnya mereka juga mempercayai kepercayaan. mhm. Kepercayaan yang disebutnya itu animisme dan dinamisme. Ini Oh, tuh iya, termasuk kepercayaan tertua gitu iya ya betul, pada zaman itu. Yang mana animisme ini kepercayaan percaya bahwasannya alam itu memiliki ruh dan jiwa yang menggerakkan gitu. mhm, Dan juga dinamisme ini lebih ke mereka itu mempercayai bahwa benda-benda ini memiliki hal-hal yang gaib dan juga mistis gitu. mhm, Nah, jadi di situlah datangnya kepercayaan mereka. Karena kan yang tadi ya mereka itu memulai dari melihat dulu, mengamati gitu, iya, kenapa ada yang seperti ini, terus akhirnya mereka mempersonifikasikan gitu, iya. mereka memberilah, seakan-akan petir itu bukan hanya petir, bukan hanya aliran listrik, tapi lebih ke amarah dewa gitu. Oh, iya, Betul, nah terus hujan itu bukan hanya sekedar, apa tuh, evolusi dari iya, menguap, menguap iya, penguapan, penguapnya, betul. Dari sungai ke awan seperti itu iya, kan. Nah, hujan itu lebih ke rahmat dewa. Jadi, makanya di situ mereka itu sudah mempersonifikasi hal tersebut. Sehingga akhirnya mmm, mereka juga bertanya karena tadi kan mereka juga ternyata di situ sudah mulai berpikir gitu kan. iya, Makanya akhirnya mereka mencari tahu lah bagaimana supaya apa yang mereka pikirkan itu bukan hanya menjadi personifikasi aja tapi bisa sampai iya, ke sana gitu. Akhirnya mereka buatlah sebuah ritual gitu, entah mhm, itu dengan tarian, entah itu dengan nyanyian, syukuran, seperti itu. mhm, Kayak misalkan sesembahan dan lain iya, sebagainya yang dikembalikan ke mhm, alam iya, gitu. Nah, terus setelah itu mereka adalah membuat mitos-mitos atau cerita-cerita alur-alur yang membuat alur-alur yang dari awal banget dunia gitu sampai ke adanya mereka gitu. mhm, Nah tapi Kak Edo tahu nggak ini tuh tidak berhenti sampai di sini karena mereka itu awalnya kan mereka tuh berpindah-pindah ya manusia purba itu berpindah-pindah. iya. Tapi ternyata setelah makin berkembang, peradaban makin berkembang mereka tuh sudah bisa menetap dan juga bercocok tanam untuk Oh, kehidupan dan juga kelangsungan hidup mereka iya, gitu. Nah begitu. Ini juga mhm, sebenarnya, tapi ketika mereka sudah menetap, sudah bercocok tanam dan juga sudah melakukan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di alam gitu ya. Nah, tapi juga mereka itu ada yang disebut peradaban yang krisis. mmm, Nah, di situ mereka itu mengalami peradaban yang krisis, yang mana mereka itu mengalami penderitaan, mhm, mengalami peperangan, mhm, pokoknya mereka itu mengalami hal-hal yang membuat mereka, apa ya, kesakitan seperti itu. iya, Sehingga mereka pun berpikir, "Kenapa adanya hal seperti ini?" Gitu kan. Nah, mhm, sehingga mereka tuh pun membutuhkan mereka pun ada hal-hal yang mereka butuhkan gitu. Seperti tadi kan mereka sudah mulai bercocok tanam nih, iya, mereka membutuhkan tanah yang subur supaya bercocok tanam mereka itu tidak hanya jangka pendek, tapi iya, bisa jangka panjang gitu. Nah, mereka membutuhkan tanah yang subur, terus juga mereka membutuhkan pelindung karena kan tadi adanya peperangan, betul, adanya apa tuh, mhm, ya itu sehingga mereka tuh ada gitu, mereka membutuhkan hal tersebut dan juga mereka membutuhkan pemimpin untuk menghubungkan mereka kepada dunia ilahi tadi. Nah, iya, seperti itu Kak Edo, makanya di situlah mereka adanya maka di situ setelah mereka merasakan hal tersebut, mereka ada beberapa orang yang secara independen mencari jawaban tersebut. Maka mmm, lahirlah beberapa agama-agama yang awalnya itu dari kepercayaan-kepercayaan, lahirlah agama-agama yang saat ini kita kenal gitu, seperti mhm. Hindu, Oh, iya, Buddha, Buddha, betul, Kristen, Kristen, iya, Islam, seperti itu Kak Edo. heeh, Jadi mulai dari mungkin tadi ya aku sebut bahwasannya ada
peradaban yang krisis. Nah, itu ternyata peradaban yang krisis itu tidak hanya di satu tempat, tapi ada Iya di beberapa tempat. Sehingga lahirlah agama-agama yang awal tuh Hindu, terus ada agama Zoroaster, iya, terus ada agama Yahudi, Yahudi betul. Nah, terus itu kan Hindu tuh di di Pakistan, terus Pakistan. Zoroaster di Persia kuno. Sebenarnya di Sungai Lembah Indus, Hindu. Iya, Tapi sekarang itu jadi Pakistan gitu. heeh, Kalau dulu oh, namanya Sungai Lembah Indus. mhm, Nah, di situ di titik itu terus ada juga Zoroaster itu di titik Persia kuno. Nah, mhm, terus ada juga di Irak itu Yahudi. Makanya di situ mmm, kan apa tuh barengan nih krisisnya tuh hampir iya bersamaan. iya, Nah, makanya ada salah satu orang yang berpikir gimana ya cara menjawabnya gitu. Nah, ini adalah mmm, makanya beberapa titik yang tadi aku sebutin. iya, Juga ada di India itu lahir Buddha. Buddha itu iya, Dari Hindu ada Buddha gitu. Karena kan di situ Hindu itu sudah menyebar ke India. Nah, di India itu adalah lahir Buddha, mhm, kepercayaan Buddha. Nah, terus di situ juga nggak selesai sampai di situ karena untuk di tadi Yahudi itu kan Irak ya, iya, Irak itu sudah menyebar ke Palestina. mhm, Nah, di situ adalah Palestina dan Israel, dari situlah muncul Kristen gitu. Nah, sebenarnya mmm, di situ juga ada di Tiongkok, itu tuh muncul agama Konghucu, Konghucu, iya, betul. Dan di Mekah itu di bagian Mekah itu juga muncul agama Islam oh, begitu. iya Jadi ini tuh bener-bener hampir bersamaan mereka itu mengalami krisis peradaban iya sehingga muncullah beberapa agama-agama yang saat ini kita iya tahu gitu iya. kan, saat ini kita kenal Dan itu, begitu. di beberapa titik yang berbeda ya, Kak, ya, yang Betul, kemudian ya memiliki tokohnya masing-masing mungkin, yang di mana ya, di Hindu pada saat itu betul. memiliki tokohnya Nah, kalau sendiri, di Hindu itu lebih ke mereka itu mendirikannya itu bersamaan. Jadi Hindu itu tidak punya pendiri tunggal kayak mhm, Edo, bahwasannya Hindu itu oleh masyarakat Sungai Lembah Indus dan juga datangnya bangsa Arya. Nah, bangsa Arya itu mmm, masuk ke Sungai Lembah Indus sehingga mereka membuatlah satu agama atau satu keyakinan yaitu iya agama Buddha, yang mana mereka tuh lebih ke menerapkan apa yang masyarakat Sungai Lembah Indus percaya. iya Jadi, mereka percaya kepada banyaknya dewa gitu, dewa-dewa iya, gitu. oh betul sih, ya aku meyakinkan bahwasanya, ya banyak sekali titik-titik yang sudah apa namanya, lahirlah agama tadi di Sungai Lembah Indus, kemudian ada di Betul. Pakistan, kemudian ada di Persia, Persia, betul. ada di Irak dan di Arab, di Mekah dan Betul. di Tiongkok ya, Kak, ya, yang Betul. kemudian ya itu lahirlah beberapa banyak agama. Nah, ya memang aku tidak bisa memungkiri lagi dan juga ya, mungkin ini bisa menjadi refleksivitas dan juga menjadi penambah wawasan juga buat aku yang kemudian itu ya aku mencoba buat lebih memperdalam lah, Oke. eee di Mekah contoh di Islam itu gara-gara ada apa sih kenapa berdirinya Islam di Mekah, yang Betul. kemudian di Pakistan kenapa berdiri agama tersebut di Pakistan, agama Hindu, Hindu ya, Kak? Agama Hindu, Agama betul. Hindu di Pakistan bisa berdiri ada apa memang dan lain sebagainya ya, karena ya kausalitas itulah yang akan menjawabnya. Nah, Betul. di satu sisi, Kak, aku percaya bahwasanya setiap agama itu kan pasti memiliki, acuan atau memiliki kitabnya masing-masing, yang di mana ya memang keberangkatan dari kitabnya ini selalu mengedepankan atau Kebaikan. selalu memprioritaskan hal-hal yang sifatnya itu kebaikan, Betul, yang Kak Edo. sifatnya itu positif, yang sifatnya itu, kebajikan. Artinya kan ya, terlepas dari agama apapun itu, ya pasti agama itu selalu mengedepankan tentang yang berbuat baik, berinteraksi sosial dengan baik, menggunakan hati dan lain sebagainya. Nah, aku tidak bisa menutup mata dan memang, pahit sih untuk diceritakan bahwasanya hari ini banyak sekali, Kak, sebenarnya untuk apa, banyak sekali pemangku-pemangku agama, tokoh-tokoh agama itu yang melakukan di luar daripada acuan, agamanya Agama sendiri. oh begitu. Ya banyaklah terlepas itu agama apapun, yang jelas banyak tokoh-tokoh yang dianggap, eee, pemangku agama tersebut, itu menyimpang daripada ajaran agamanya sendiri. Seperti ya banyak melakukan pelecehan seksual, Mmm, dan juga banyak yang iya korupsi, banyak betul. juga yang apa namanya, melakukan kekerasan. Kekerasan, Nah, itu kan aku nggak bisa menutup mata. Nah, betul. bahwasanya
apa dampak kepada masyarakat Indonesia ataupun dampak kepada orang-orang awam, ya skeptis terhadap agama muncul, Iya, Kak, kalau betul kata betul. aku. Karena apa? Karena ya, eee, akibat daripada kelakuan yang dilakukan oleh pemangku agama ini atau tokoh agama ini, yang menyimpang daripada ajaran agama, sehingga Mhm. skeptislah timbul terhadap masyarakat-masyarakat awam. Nah, kalau menurut Kak Ayu, bagaimana persoalan yang sedang dialami oleh Indonesia sehingga banyak timbul skeptis terhadap agama oleh orang-orang awam? Akibatnya itu adalah skeptisme ulahnya dari, ya para pemangku-pemangku ataupun Yang tokoh-tokoh agama melakukan yang menyimpang. hal menyimpang gitu ya, Kak Edo. Betul. Nah itu menarik banget nih, Kak Edo, karena benar-benar di Indonesia ini sedang ramai sekali hal-hal Iya. yang menyimpang gitu Mhm. ya, hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang sangat tidak bagus gitu ya, dan itu sangat-sangat tercela gitu ya, Kak Edo. Ya seperti yang kita tahu bahwasannya agama-agama besar yang tadi aku sebutkan pun sudah masuk gitu ya ke Betul. Indonesia lewat jalur perdagangan, pernikahan dan lain sebagainya. Nah terus menghadapi agama yang saat ini semakin kompleks, juga pemeluknya yang Mhm. saat ini juga semakin kompleks. Jadi bukan cuma agama doang ya, Mhm. ternyata yang menjadi kompleks itu, pemeluknya juga Iya. kompleks gitu kan. Nah sebenarnya respon skeptisme terhadap agama itu adalah respon respon normal yang mereka keluarkan Mhm. gitu, yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang normal. Karena ketika ada seseorang atau pemangku agama yang melakukan hal-hal yang menyimpang, otomatis yang kita pikirkan, "Loh, kan bukannya dia bisa, bukannya dia paham ke Mhm. agama, Betul tapi kok dia malah melakukan hal tersebut?" Gitu kan. betul. Nah, makanya itu adalah, apa ya, pemicu gitu ya, pemicu seseorang untuk skeptis terhadap Iya, agama. betul. Cuman perlu kita pahami lagi nih sebenarnya Kak Edo dan sobat perbandingan bahwasannya ketika ada hal-hal yang menyimpang dilakukan oleh tokoh agama gitu ya, misalkan seperti katakanlah ustadz yang melakukan pelecehan Iya atau pendeta yang melakukan korupsi iya atau bahkan biku yang melakukan kekerasan. iya Nah, itu sebenarnya kita itu benar tidak boleh menutup mata akan hal itu, iya walaupun hal itu tuh dilakukan atas nama agama, Kak iya, Edo. betul Benar tadi aku sepakat sama Kak Edo bahwasannya kita nggak bisa menutup mata akan hal itu, kita tidak bisa membenarkan hal itu gitu betul. ya. Tapi kita juga harus melihat nih, apakah ini tuh adalah salah agamanya atau bahkan ini tuh adalah kesalahan individual atau oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka pahami, apa yang sudah mereka dapatkan dari agama itu sendiri Mhm. gitu. Nah, kita analogikan seperti ini Kak Edo, jika ada dokter yang atau di dunia sains gitu ya, jika ada dokter yang melakukan malpraktik, nah apakah seluruh sistem kedokteran itu salah? Nggak bisa dipukul rata, Betul ya, nggak gak bisa bisa dipukul kita rata. nggak bisa memarjinalkan bahwasannya semua sistem kedokteran salah karena ada Betul. dokter yang melakukan malpraktik. Tapi dokter itulah yang bersalah. Begitupun juga dengan agama, ketika ada seseorang atau bahkan pemangku agama yang melakukan hal-hal yang menyimpang di Mhm. luar dari aturan-aturan agama itu sendiri gitu ya. Nah, itu berarti mereka adalah kita kembali lagi bahwasannya mereka adalah manusia. Manusia yang tempatnya itu melakukan dosa, Iya, manusia yang tidak salahlah, sempurna gitu ya. betul. Manusia yang melakukan kesalahan, manusia yang memiliki nafsu dan juga, kebutuhan gitu sehingga adalah pemikiran-pemikiran mereka untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Mhm. Nah, itu juga bisa dikatakan seperti ini Kak Edo, bahwasannya bisa jadi orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu adalah mereka itu tahu aturan agama, mereka tahu adanya agama, mereka memeluk agama tersebut, tapi mereka tidak merasakan esensi dari agama itu sendiri. Iya. Sehingga mereka melakukan agama atau membuat agama melakukan hal-hal yang menyimpang dan mengatasnamakan agama gitu. Mhm. Jadi sebenarnya itu mereka bisa jadi tidak merasakan esensi dari agama itu sendiri, Mhm. Kak Edo. Nah, Mmm. menurutku karena banyaknya berita yang berseliweran di media sosial tentang hal-hal tersebut, itu tuh seharusnya menjadi pengingat gitu atau alarm untuk teman-teman Iya. yang beragama bahwasannya ini adalah hal-hal yang harus kita telusuri, hal-hal yang harus kita perbaiki gitu. Sistem-sistem atau Keb pemangku-pemangku iya, agamanya yang seperti apa sih yang harus kita junjung gitu kan. betul. Makanya ketika kita beragama itu jangan sampai kita lebih ke fanatik terhadap pemangku agamanya, Iya. tapi kita rasakanlah esensi Iya, betul agamanya betul begitu. betul. Jadi jangan sampai karena pemangku agamanya seperti ini,
dan kita tuh terus aja mengikuti dia gitu, tapi kita Mmm, melupakan bahwasannya esensi agama itu tidak mhm, seperti iya. itu gitu, seperti itu Kak Edo. Ya saya memahami betul lah, ya, bahwasanya ya ternyata banyak sekali yang salah paham dan juga salah Betul, kaprah yang kemudian ya hanya melihat, luarnya saja, hanya melihat, oke. cover-nya Iya saja, iya, tetapi tidak melihat isi dan juga esensi daripada agama tersebut. Ya artinya, betul. ya si tokoh ini pemeluk agama A, yang kemudian si tokoh ini menyimpang dari agamanya, berarti agamanya rusak dan lain sebagainya. Nah Betul, itulah yang mungkin bagian kekeliruan daripada berpikirnya masyarakat-masyarakat awam. Nah, betul. yang berarti memang, eee, tingkat paling tinggi ataupun level tertinggi daripada umat beragama itu adalah ya merasakan Merasakan esensi daripada agama agamanya itu tersebut. sendiri, Iya betul. iya Karena tadi ketika kita melakukan, kesalahan berpikir gitu ya atau logical fallacy itu tuh iya akan memperburuk gitu, memperburuk keyakinan kita, memperburuk orang-orang di sekitar iya, betul kita betul. gitu. Yang dampaknya juga akan jangka panjang ya, Kak, ya? Betul, betul banget Kak Edo. Makanya ketika kita menerima satu satu berita itu tidak bisa kita langsung telan begitu saja gitu ya Betul, Kak Edo. Makanya pun ketika kita melihat adanya banyak tokoh-tokoh agama yang melakukan penyimpangan, itu tuh di luar dari situ masih banyak tokoh-tokoh agama yang ternyata selaras loh dengan ajaran agamanya gitu. iya, Benar gitu dengan ajaran agamanya, betul. implementasian dia itu sesuai gitu. Dan itu juga ya kita nggak bisa, berpaling dari hal Menyamaratakan tersebut ya. betul Karena ya betul. ada banyak yang melakukan penyimpangan daripada ajaran-ajaran agama tersebut dan banyak juga kok yang melakukan kebajikan dan Betul, kebaikan dari betul. ajaran-ajaran agama yang tersebut. Nah, kalau tadi yang sudah dijelaskan, itu mengenai ya intinya berarti poinnya adalah ya berarti mengapa banyak sekali tokoh-tokoh pemangku agama itu sudah, berani melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama itu sendiri, ya berarti dia tidak mendapatkan esensi daripada beragamanya tersebut. Berarti dia Betul, tidak mengetahui, ya hakikat dari agama dia itu sebenarnya ya bukan seperti bukan ini seperti ini dan lain gitu. sebagainya gitu. Nah, kalau tadi yang sudah, dipaparkan dari awal sejarah peradaban krisis, artinya kan banyak yang Betul, meninggal, banyak yang mengalami menderita, penderitaan, peperangan. peperangan dan lain sebagainya yang kemudian itu konsisten gitu kan dari agama Hindu, kemudian agama Buddha, kemudian agama Kristen yang dan lain Betul, sebagainya, itu mengalami peradaban yang krisis, betul. mengalami kematian, mengalami peperangan, mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Ya berarti itu bisa kita labelin berarti berangkat dari yang buruk. Dan juga dengan, yang tadi aku bicarakan, ya kita tidak bisa menutup mata untuk pemangku-pemangku agama, para tokoh-tokoh agama yang ya melakukan Hal-hal yang hal-hal yang menyimpang gitu menyimpang ya, seperti ya betul. pelecehan seksual, korupsi, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, Betul. eee, apakah sejauh ini, Kak, yang dengan banyaknya problem, dengan banyaknya dinamika dan banyaknya masalah, apakah hari ini masih relevan agama di hari ini? Bahwasanya ya dengan banyaknya problem gitu kan, dengan banyaknya dinamika dan juga itu menjadi dilema, apakah masih relevan gitu? Ya lebih baik ya mengatur diri sendiri aja dah Oke, gitu. bener bener bener. Sebenarnya gini ya Kak Edo, karena banyak juga ya orang-orang yang bahkan berpikiran di sekarang itu sudah ada sains, Iya, sudah ada betul, lebih teknologi yang mana canggih, betul, lebih masuk akal gitu ya. betul, Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika kita hanya mempercayai sains dan juga teknologi, itu akan ada kekosongan atau iya kehampaan di dalam jiwa seseorang gitu, Kak Edo. Jadi ketika seseorang itu, ya sudah pure saja sains dan iya, teknologi itu akan ada kekosongan yang cuma bisa diisi oleh agama gitu Kak Edo. mhm, Seperti halnya yang dikatakan Peter L. Berger yang dia tuh bicara bahwasannya dia tuh membuat sebuah buku yang namanya The Sacred Canopy. Nah, iya, di buku itu tuh dia tuh disebutkan bahwasannya modernitas akan menghilangkan agama. Jadi modernisasi itu akan menghilangkan agama gitu. iya, Nah, tapi di buku terakhirnya di di tulisan terakhir. betul, di buku terakhirnya ada buku baru gitu loh. Oh Jadi iya Many Altar of Religion, iya. Oh di buku baru berarti? betul, Iya. dia tuh menyanggah bahwasannya apa yang sudah dia katakan itu salah, apa yang Mmm, sudah dia tuangkan itu salah, bahwasannya agama itu tidak
agama itu tidak hilang, tapi agama itu berubah bentuk Mhm. menjadi fleksibel untuk di zaman sekarang gitu, untuk di zaman yang Oh, sekarang itu modern gitu ya, iya, dikatakan serba canggih, serba masuk akal, mhm, ada banyak temuan-temuan iya gitu kan. betul, Nah seperti itu. Nah makanya agama juga memberi 3 fungsi gitu mhm, terhadap pemeluknya, seperti agama itu memberi moral, kerangka moral, seperti apa sih kerangka moral itu gitu kan. Nah jadi di agama itu kan tadi ya ada tatanan atau kaidah-kaidah atau ketentuan iya, yang dibuat terstruktur supaya bisa menjadi pedoman atau bisa mengarahkan manusia untuk seperti ini gitu. Jadi mhm, mereka itu bisa misalkan melakukan hal-hal yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang boleh dilakukan yang mana, dan yang tidak boleh dilakukan iya, yang mana gitu. Makanya tadi kita sebut hal-hal yang menyimpang gitu kan, karena betul, itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan iya, gitu kan dalam agama. Nah, itu dia, makanya agama itu bisa menjadi kerangka moral gitu mhm, untuk pemeluknya. Dan juga agama juga bisa menjadi jangkar komunitas gitu Kak Edo. Jadi mmm, dengan adanya agama, kita itu lebih memiliki identitas. Siapa sih kita gitu iya, kan? Akan kemana sih kita gitu? Dan bersama siapa sih kita? Nah, itulah jangkar komunitas itu gitu. Makanya di situ jangkar komunitas ini juga memberikan fungsi gitu untuk pemeluknya itu iya, sendiri. Nah, terus yang ketiga ini ada lebih ke agama itu sebagai ini, jadi ketika manusia atau pemeluknya itu mengalami kesesatan, mhm, mengalami kesengsaraan atau iya, bahkan penderitaan, kesakitan. keresahan ya, Betul, dan dia itu hampir putus asa, mhm, agama itu memberikan narasi supaya mereka itu tidak terus-terusan larut dalam kesedihan itu, Kak Edo. mmm, Jadi, ini tuh sebenarnya bisa kita katakan bahwasannya agama itu memberikan mereka semangat kembali iya, atau bisa memberikan mereka motivasi untuk bangkit gitu. mhm, Nah, jadi seperti yang kalau misalkan dalam, Quran mungkin ya, dalam Quran surat Al-Insyirah itu iya, disebutkan ayat 5 dan 6 itu tuh fa inna ma'al usri yusra, iya, inna ma'al usri yusra. Nah, itu tuh disebutkan 2 kali bahwasannya ketika ada kesulitan akan ada kemudahan gitu iya, kan. Dan ada kesulitan, ada kemudahan. Di situ ditegaskan bahwasannya ketika kita merasakan sakit, merasakan penderitaan, merasakan jatuh, putus asa. Nah, itu tuh kita tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan atau perasaan seperti itu, Kak Edo. iya. Begitu, mungkin Kak Edo juga yang sesama pemeluk Kak Edo agama apa ini? Alhamdulillah saya Oke. Islam Oh, atau KTP Islam. saya juga Islam, KTP-nya aja atau agamanya? dua-duanya, Oke, iya dua-duanya ya dua-duanya. berarti. Takutnya saya KTP-nya aja gitu, Kak Edonya Oh enggak, gitu. enggak, alhamdulillah saya dari lahir Oke. pisan, Oh, dari lahir banget ya? dari ngejebret lah. Dari awal brojol Iya gitu dari awal ya, brojol oke. langsung Islam lah Betul. dinobatkan. Nah, mungkin Kak Edo juga merasakan bahwasannya agama itu bisa menjadi pengisi untuk hal-hal yang kosong di dalam kehidupan Kak Edo gitu, Iya, di dalam diri Kak Edo gitu dan hati Kak Edo gitu. betul sih Kak, ya bahwasanya yang tadi disebutkan bahwasanya agama ini memberikan 3 efek atau 3 Fungsi, poin dan betul. juga 3 fungsi, yaitu menjadikan bahwasanya ya agama itu menjadi pengisi dari kekosongan-kekosongan tersebut. Karena ya apabila kita berpacu dan juga bergantung terhadap sains yang walaupun memang di satu sisi teknologi semakin canggih, apalagi sekarang Betul. ada artificial intelligence, AI gitu ya, AI, betul. kita bikin apapun itu bisa lah di AI dan Cepat gitu sebagainya, ya, cepat 5 detik juga dengan beres. beberapa banyaknya fitur dan lain sebagainya, ya itu mungkin memang menjadi salah satu yang dikatakan kenapa masih ada agama di hari ini gitu. Oke. Makanya tadi aku katakan bahwasannya agama itu masih relevan di zaman kita Iya, ini karena dia itu bisa memberikan fungsi gitu ya kepada pemeluknya gitu dan juga bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang kekosongan-kekosongan yang terasa oleh pemeluknya itu sendiri mhm. gitu.